Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Herlina Harjanegara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 dimensi service excellence pada perusahaan keripik pisang. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Yang kedua yaitu asuransi. Yang ketiga yaitu trackable atau bukti fisik. Yang keempat yaitu responsif. Yang kelima yaitu empati. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Apa itu reliability atau keandalan? Yaitu kemampuan untuk memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Keandalan mencakup kesetiaan waktu, konsisten, dan ketetapan dalam memberikan pelayanan. Keandalan terdiri dari kepuasan pelanggan, konsisten, kehandalan, kepastian waktu, dan akurasi keberlanjutan. Reliability menunjukkan sejauh mana organisasi dapat memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan tepat waktu. Apa itu contohnya? Yang pertama yaitu bahan baku berkualitas tinggi. Pastikan perusahaan hanya menggunakan bahan baku pisang yang berkualitas tinggi dan sesuai standar. Memiliki mitra pemasok yang andal dan melakukan pemeriksaan kualitas secara rutin dapat membantu mencegah masalah dari rantai pasok. Yang kedua yaitu ada proses produksi yang konsisten. Implementasikan proses produk yang konsisten untuk memastikan setiap batch keripik pisang memiliki kualitas yang sama. Hal ini melibatkan pengguna resep standar, peralatan produksi yang terawat dengan baik, dan pelatihan karyawan secara rutin. Yang ketiga yaitu ada pemantauan kualitas yang rutin. Dirikan program pemantauan kualitas yang intensif, termasuk pengajuan produk secara berkala. Selama proses produksi ini dapat melibatkan pemeriksaan visual, pengukuran berat, dan pencegahan rasa untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Yang keempat yaitu ada perawatan mesin dan peralatan. Pastikan mesin dan peralatan produksi tetap dalam kondisi baik. Dengan jawaban perawatan yang teratur, mesin yang handal dapat membantu menghindari gangguan produksi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Yang selanjutnya yaitu ada sistem manajemen kualitas atau quality management system. Tetapkan sistem manajemen kualitas yang mempengaruhi standar industri. SIO 9001 adalah contoh standar yang dapat diadopsi untuk memastikan bahwa proses bisnis terkendali dan berkualitas. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Melibatkan karyawan dalam pelatihan tentang standar kualitas, prosedur operasional, dan tugas mereka. Karyawan yang terlatih dengan baik dapat membantu pencegahan kesalahan produksi dan mempertahankan keadaan proses. Lalu ada sistem pelacakan dan pelaporan. Terapkan sistem pelacakan yang memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga bahan jadi. Ini membantu identifikasi dan penanganan cepat masalah yang mungkin muncul. Lalu ada umpan balik pelanggan. Kumpulkan umpan balik pelanggan dari pelanggan secara teratur untuk mengevaluasi kepuasan mereka dan mendeteksi potensi masalah. Tanggapi umpan balik tersebut dengan cepat, lakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya ada ketersediaan produk yang konsisten. Pastikan ketersediaan produk yang konsisten ini pasaran dengan merencanakan produk dengan cermat dan mempertahankan tingkat persediaan yang memadai. Selanjutnya ada penanganan krisis. Siapkan rencana penanganan krisis untuk mengatasi potensi masalah dalam produk atau rantai pasok yang dapat mempengaruhi keandalan produk. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan keripik pisang dapat meningkatkan keandalan operasional dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu mempengaruhi standar kualitas yang diinginkan.
Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada asuransi atau jaminan. Apa itu jaminan? Jaminan adalah menyeratkan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan pada pelanggan terkait dengan kualitas layanan. Jaminan mencangkup aspek-aspek seperti keahlian staf, etika, dan keamanan. Asuransi terdiri dari kepercayaan, kompetensi, keamanan, pengetahuan, integritas, dan keyakinan. Asuransi berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk memberikan keyakinan dan rasa aman pada pelanggan bahwa layanan yang diberikan adalah kualitas tinggi. Apa itu contohnya? Yang pertama ada sertifikasi kualitas. Perusahaan dapat mendapatkan sertifikasi kualitas seperti SIO 22000 atau sertifikasi lainnya yang relevan dalam industri makanan. Ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk diproduksi dengan standar tertentu. Yang kedua yaitu ada label dan sertifikasi organik. Jika perusahaan menghasilkan keripik pisang organik, mendapatkan sertifikasi organik dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi tanpa bahan kimia sintetis yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu ada label halal atau kosher. Jika perusahaan memasarkan produknya ke pasar yang membutuhkan persyaratan tertentu seperti halal atau kosher, mendapatkan sertifikasi sesuai dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen yang dapat membutuhkan produk sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan agama mereka. Lalu yang keempat yaitu pelacakan dan transparansi rantai pasok. Menetapkan sistem pelacakan yang memungkinkan konsumen melacak asal-usul bahan baku hingga dapat menjadi memberikan jaminan transparansi. Ini dapat membantu mengonfirmasi bahwa produk diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas dan produk yang terpercaya. Selanjutnya yaitu ada informasi nutrisi yang jelas. Memberikan informasi nutrisi yang lengkap dan akurat pada kemasan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa perusahaan peduli terhadap kesehatan konsumen dan menyediakan informasi yang diberikan untuk membantu keputusan berbasis informasi. Selanjutnya yaitu ada jaminan ketersediaan produk. Menjaga ketersediaan produk secara konsisten di pasaran memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka dapat mengandalkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan secara teratur. Selanjutnya itu ada kebijakan pengembalian dan ganti rugi. Menyediakan kebijakan yang jelas mengenai pembelian produk atau ganti rugi dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk bertanggung jawab atas kualitas produknya. Selanjutnya yaitu ada pelatihan karyawan tentang pelayanan pelanggan. Pastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik dalam memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas. Karyawan yang kompeten dapat memberikan jaminan tambahan bahwa perusahaan peduli terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ulasan dan testimoni positif. Mempublikasikan ulasan positif atau testimoni dari pelanggan sebelumnya dapat memberikan jaminan kepada calon konsumen bahwa produk keripik pisang telah memenuhi harapan pelanggan lainnya. Yang terakhir yaitu komunikasi terbuka dan responsif. Menerapkan komunikasi yang terbuka dan responsif baik melalui media sosial, situs web, atau layanan pelanggan dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa perusahaan peduli terhadap umpan balik dan siap untuk memproses pertanyaan atau keluhan. Yang ketiga yaitu bukti fisik. Apa sih bukti fisik?
Bukti fisik adalah berkaitan dengan elemen-elemen fisik atau nyata yang dapat dirasakan oleh pelanggan. Ini melibatkan penampilan staf, kondisi fasilitas peralatan yang digunakan, atau setiap elemen visual yang menciptakan tangibilitas dalam pengalaman pelanggan. Apa itu contohnya? Yang pertama yaitu kemasan produk. Kemasan produk yaitu desain kemasan yang menarik dan profesional, lalu kode produk dan tanggal kadaluarsa yang jelas dan mudah dibaca, lalu segel keamanan atau label yang memastikan bahwa produk belum dibuka sebelumnya. Selanjutnya yaitu tampak produk. Yang pertama yaitu keseragaman ukuran dan warna keripik, kerenyahan dan kelezatan keripik pisang, lalu konsistensi, warna dan rasa dari satu kemasan ke kemasan lainnya. Yang ketiga yaitu sertifikasi, label, dan kualitas. Sertifikasi kualitas seperti SEO atau sertifikasi organik yang tertera pada kemasan, label halal atau kosher jika produk memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada bahan baku yang berkualitas. Kemasan yang menjaga keripik pisang tetap segar dan renyah. Penggunaan bahan kemasan yang sesuai dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada bahan baku yang berkualitas. Bukti bahwa pisang yang digunakan adalah pisang berkualitas tinggi, sertifikasi atau dokumentasi terkait asal-usul pisang dari petani atau pemasok yang terpercaya, yaitu adalah tes kualitas inter, dokumentasi hasil uji kualitas internal selama proses produksi, rekam jejak hasil pengujian seperti kelembapan, kerenyahan, dan rasa, peralatan produksi yang bersih dan terawat. Selanjutnya yaitu peralatan produksi yang bersih dan terawat. Kebersihan peralatan produksi yang terjaga dengan baik, peralatan yang sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu ada sistem pelacakan rantai pasok. Sistem yang meningkatkan pelacakan bahan baku dari asal-usul hingga produk jadi. Produk, bukti audit atau inspeksi dari pemasok bahan baku. Selanjutnya yaitu ada ulasan positif dan testimoni pelanggan. Testimoni atau ulasan positif dari konsumen yang tertera pada situs web atau media sosial perusahaan. Yang lalu pemeran produk. Partisipasi dalam pemeran atau secara acara yang menampilkan produk keripik pisang, penghargaan atau sertifikat yang diterima selama pameran. Terakhir yaitu sistem manajemen kualitas. Sertifikasi atau bukti adopsi sistem manajemen kualitas QMS, dokumentasi audit internal dan eksternal yang menunjukkan kesesuaian dengan standar kualitas. Jadi, penting untuk diingat bahwa bukti fisik ini harus sesuai dengan standar keamanan pangan dan regulasi industri makanan. Bukti fisik yang jelas dan terukur dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan membedakan produk keripik pisang di pasaran. Yang keempat yaitu responsif. Apa itu responsif? Yaitu mengukur sejauh mana organisasi dapat memproses dengan cepat terhadap kebutuhan permintaan atau pertanyaan pelanggan.
Ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk tetap fleksibel, adaptif, dan memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan atau situasi tertentu. Apa saja itu contohnya? Yang pertama yaitu ada inovasi produk. Menyadari tren pasar dan selalu mengembangkan inovasi baru dalam produk keripik pisang seperti varian rasa baru atau metode penggorengan yang lebih sehat berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren konsumen. Lalu selanjutnya ada respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Menerapkan sistem layanan pelanggan yang responsif, memberikan jawaban cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan, menggunakan media sosial atau platform komunikasi lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan dan merespon pertanyaan atau masukan dari mereka. Lalu, fleksibilitas dan penyesuaian produk. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas produk sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar, menyusun strategi produk yang memungkinkan peningkatan atau penurunan volume produksi sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada perubahan cepat pada kemasan dan branding. Merespon tren desain kemasan atau branding yang baru dengan cepat untuk tetap relevan di pasar. Menyediakan kemasan khusus untuk keperluan promosi atau acara tertentu. Selanjutnya ada ketersediaan produk yang konsisten. Memastikan ketersediaan produk di toko-toko dan saluran distribusi dengan mengantisipasi permintaan dan mengelola rantai pasok secara efisien. Mengurangi kemungkinan kekurangan stok dengan perencanaan produksi yang adaptif. Selanjutnya yaitu ada peningkatan proses produksi. Mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien dan inovatif untuk meningkatkan kapasitas produk. Merespon perubahan regulasi atau standar industri dengan segera modifikasi proses produksi. Lalu ada penggunaan layanan pengiriman cepat. Bekerja sama dengan penyediaan layanan pengiriman yang dapat memberikan pengiriman cepat kepada pelanggan atau toko-toko retail. Mengoptimalkan rantai pasok untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya logistik. Selanjutnya yaitu ada adopsi strategi hanya yang di fleksibel. Menyesuaikan strategi harga dengan cepat berdasarkan pesaing, pasar, dan perubahan harga bahan baku. Menyediakan model harga yang responsif terhadap fluktuasi biaya produksi. Pemantauan media sosial atau ulasan pelanggan. Monitor aktivitas media sosial untuk menangkap tren dan umpan balik pelanggan. Merespon dengan baik terhadap ulasan atau komentar pelanggan, yang baik, responsif maupun negatif. Penyelesaian dengan rantai pasok. Berkomunikasi dengan pepasok, bahan baku, dan mitra dalam rantai pasok untuk mengatasi perubahan dalam persediaan atau masalah produksi. Memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk menghindari gangguan produksi. Penerapan responsivitas ini membantu perusahaan keripik pisang untuk tetap adaptif terhadap perusahaan lingkungan bisnis dan memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Responsivitas yang baik dapat menjadi keunggulan kompetensi dalam industri makanan dan minuman. Yang kelima atau yang terakhir yaitu empati. Apa itu empati? Empati adalah memahami dan merespon perasaan serta kebutuhan pelanggan dengan penuh perhatian dan kepedulian. Empati juga mencakup kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif pelanggan dan menyediakan solusi yang
memperhatikan kepedulian. Contohnya yaitu penyusunan produk berdasarkan referensi konsumen. Melakukan riset pasar untuk memahami referensi dan kebutuhan konsumen terkait rasa, tekstur, dan kemasan keripik pisang. Menggabungkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada berdasarkan umpan balik pelanggan. Lalu ada program pelatihan karyawan tentang pelayanan pelanggan. Melibatkan karyawan dalam program pelatihan yang fokus pada pelayanan pelanggan dan empati, mengerjakan karyawan untuk mendengarkan aktif, responsif, dan kebijaksanaan terhadap pertanyaan atau keluhan, dan menangani situasi dengan kepedulian. Lalu komunikasi yang ramah dan profesional. Menerapkan komunikasi bersifat ramah dan profesional melalui saluran seperti media sosial, situs web, atau pesan email. Menghadapi pertanyaan pelanggan dalam jawaban yang respon atau menyenangkan. Lalu perhatian terhadap kesehatan dan diet pelanggan. Menyediakan informasi nutrisi yang jelas pada kemasan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang memperhatikan kesehatan atau menjalani diet tertentu. Mengembangkan varian produk yang sesuai dengan tren diet atau gaya hidup sehat. Selanjutnya ada program penghargaan untuk pelanggan setia. Membuat program loyalitas atau memberikan hadiah untuk pelanggan setia, mengirim ucapan terima kasih atau diskon khusus pada pelanggan yang sering berbelanja. Lalu ada pendengaran aktif terhadap keluhan atau umpan balik. Menciptakan saluran komunikasi efektif untuk menerima keluhan atau umpan balik, menanggapi keluhan dengan cara cepat dan mencari solusi yang memuaskan pelanggan. Lalu ada penggunaan desain kemasan yang mengundang empati. Mendesain kemasan produk dengan elemen visual atau narasi yang dapat membantu pelanggan merasa terhubung atau empati terhadap merek. Menyampaikan cerita tentang asal-usul pisang atau petani yang memberikan kesan positif kepada pelanggan. Selanjutnya ada keterlibatan dalam kegiatan sosial atau lingkungan. Terlihat dalam kegiatan amal atau proyek lingkungan yang mendukung nilai-nilai yang dihargai oleh pelanggan. Berbagai informasi tentang inisiatif sosial atau lingkungan perusahaan untuk mengembangkan kepercayaan dan empati pelanggan. Selanjutnya ada personalisasi pelanggan dan pembeli. Menyediakan opsi personalisasi seperti penambahan pesan khusus pada kemasan atau penawaran produk khusus untuk acara tertentu. Menggunakan data pelanggan untuk menyajikan rekomendasi produk yang sesuai dengan referensi individu. Yang terakhir yaitu keterlibatan aktif di sosial media. Memahami dan merespons secara aktif interaksi pelanggan di platform media sosial, memberikan perhatian khusus pada ulasan atau postingan pelanggan, baik positif maupun negatif. Nah, penerapan empati dari perusahaan keripik pisang dapat memperkuat ikatan antara merek dan pelanggan, menciptakan pengalaman pembelian yang lebih positif, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan untuk lebih baik memahami kebutuhan pasar dan tetap relevan di mata konsumen. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.